Ya, hari ini kita belajar tentang Kristus ya, pemuliaan dan pengagungan, keunggulan Kristus. Nah, kita membahas dari kitab Ibrani. Superioritas Kristus dari Kristus lebih tinggi ya. Istilah super itu lebih tinggi dari nilai dari pekerjaan, dari yang dikerjakan dan hasilnya, dan termasuk kualitasnya di dalam bedanya apa. Nah, itu kitab Ibrani menyoroti hal ini dan mengagungkan Kristus dari sisi dia adalah imam besar. Ya. Kita akan masuk dalam doa terlebih dulu ya. Kita bawa hati kita pada Tuhan dan kita mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita diberikan satu hak yang istimewa supaya kita bisa menerima, menikmati dan sungguh-sungguh mengalami Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Tolonglah kami untuk dapat mengenal pengetahuan yang kekal, pengetahuan yang benar, yang membuat kami mendapatkan satu jaminan hidup yang kekal, dan juga yang akan mengumpulkan kami bersama dengan seluruh orang-orang yang percaya, termasuk keluarga kami yang sudah Tuhan masukkan dalam perjanjian, bahkan anak kami, nanti keturunan kami, cucu kami. Kami bersuka cita karena nama Kristuslah nama di atas segala nama, nama yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami puja. Dan seringkali juga kami tidak memiliki satu keinginan seperti yang diminta dan juga yang diharapkan, dirindukan oleh Tuhan sendiri. Bahwa kami harus mencari, mengenal, dan merindukan Kristus dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga tidak terlena dengan dunia ini, dan termasuk dengan segala sesuatu yang memberikan kami kenikmatan, kelancaran, dan sebaliknya. Waktu kami juga mengalami kesulitan, hambatan, rintangan dalam hidup kami, berbagai macam hal-hal yang seringkali menghalangi kami untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Tapi di atas segala-galanya, biarlah kasih setia Tuhan yang memimpin kami, menolong kami, dan damai kuasa perkataan Kristus yang akan menopang kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami di dalam nama anakmu yang Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, nah kita buka kitab Ibrani pasal yang pertama ya. Kitab Ibrani pasal pertama. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-5 ya. Nah, di dalam ayat ke-5 itu baru keluar satu tema, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, kita akan pelajari ini. Saya bacakan ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Allah berfirman dengan perantaran anaknya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi tadi itu berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman akhir ini, sampai hari ini ya, nanti sampai Tuhan Yesus datang, ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, perkataan di sini, ia tetapkan, ia menetapkan Kristus sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Itu bentuknya adalah aorist tense. Ya, ini nanti semua kata kerja yang dikerjakan Allah itu hampir semuanya adalah bentuk aorist tense. Waktu hari Minggu sudah saya jelaskan, itu bentuk kata kerja yang dikerjakan Tuhan satu kali, dikerjakan hanya satu kali dalam sejarah hidup manusia, dalam waktu kita, dan itu berlangsung terus sampai sempurna. Nah, itu namanya bentuk auris. Ya, bentuk auris itu dikerjakan Tuhan, dan waktu kita kerjakan perintah Tuhan itu menjadi bentuk yang akan disertai Tuhan, itu menjadi bentuk yang sehari-hari, yang terus kita lakukan dan sempurna. Nah, itu present dengan perfect tense ya. Ini semua satu kata kerja yang ada nuansa waktunya dan juga ada nuansa seperti perasaannya. Jadi ada perasaan-perasaan di dalam bahasa Yunani itu, ada kata kerja itu berbeda dengan kita. Nggak ada bedanya kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ada sekitar 12 tenses ya, macam-macam kalimat.
Nah, dalam Ibrani itu ada 16 sampai 20 lebih. Nah, itu mirip dengan bahasa Chinese sebenarnya. Jadi Chinese itu ada penekanannya beda, artinya beda, semua beda, tulisannya beda juga beda gitu kan. Dan itu merupakan satu anugerah yang indah walaupun sulit tapi itu adalah mampu menjelaskan keagungan dan misteri firman Tuhan sehingga lebih kaya. Saya akan bacakan yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia menyelesaikan mengadakan penyucian dosa, nah ini juga bentuknya aoristens ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, dan itu tempat yang tertinggi ya. Sebelah kanan Allah yang besar itu di tempat yang tinggi. Dan dikatakan di situ jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah. Jadi lebih tinggi, lebih indah, dan lebih utama. Kalau di kitab Kolose itu kan lebih utama. Lebih tinggi, lebih indah. Di sini daripada semua nama siapapun, nama mereka. Dan siapapun yang kita sebut orang hebat, itu di bawah Kristus semuanya. Nah, kita harus belajar ini ya. Jadi yang kita puja, yang kita sembah, kita tinggikan itu tidak ada nama lain kecuali Kristus. Jadi waktu ibadah kita itu kita harus berpusat pada satu kerinduan kita memuja Kristus, menyanyikan Kristus, terus membicarakan Kristus, mendoakan di dalam Kristus. Jadi mengini semua hal di dalam Kristus dan menghadapi masalah-masalah hidup kita itu juga di dalam Kristus. Itu ada satu kekuatan kemenangan yang besar. Ayat yang kelima, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, atau ia pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi ini bentuk kalimat tunggal. Tunggal itu artinya tidak untuk manusia lain, dan itu khusus untuk anak Allah yang dikenan oleh Bapa. Jadi bukan untuk yang lain ya. Karena itu sama dengan di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7, juga dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14. Yang juga saya bacakan sedikit ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi apabila ia melakukan kesalahan, ini satu wujud dua nubuatan, satu kepada Daud, yang satu kepada Kristus. Dan dikatakan bahwa Kristus, jika ia melakukan kesalahan, dan ia akan menghukum dengan rotan, dan Kristus tidak bersalah, dan dia dihukum karena kesalahan kita. Nah, ini adalah satu nubuatan yang digenapi oleh Kristus. Jadi Daud tidak bisa mengenapi karena dia jatuh dalam dosa. Ya. Dan dikatakan ayat yang ke-6, dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah, ya tadi kan dikatakan lebih tinggi. Ini apanya lebih tinggi? Nah, ini satu kalimat dari firman Tuhan mengatakan semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, di sini. Jadi yang disembah malaikat itu adalah Kristus, anak Bapa yang di surga itu, yang disembah oleh malaikat. Jadi malaikat pun menyembah Bapa itu tidak bisa langsung. Malaikat itu menyembah melalui Kristus, karena malaikat diciptakan oleh Kristus, maka harus menyembah Kristus, dan di dalam Kristus malaikat itu menyembah Bapa. Jadi pengantara ini bukan hanya kepada manusia, sampai dunia malaikat pun itu harus melalui perantara Kristus. Saudara, ini adalah satu hal yang baru dalam pemikiran kita bahwa bukan hanya manusia yang berdosa yang diperantarai oleh Kristus, bahkan malaikat pun yang tidak jatuh dalam dosa, itu pun harus perantaranya Kristus. Ya. Karena melalui Kristuslah diciptakan segala sesuatu termasuk di dalamnya malaikat-malaikat. Oke, ayat yang ke-7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya. Arti menjadi badai dan pelayan-pelayannya itu adalah yang diperintah dan yang menjadi hamba dan menurut tunduk taat kepada perkataan sang anak. Pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Dan itu adalah untuk siapa? Untuk kemuliaan Kristus, untuk
perintah dan kehendak Kristus. Ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, perbedaannya, kualitasnya ya, malaikat-malaikat kan seperti kekuatan itu seperti badai dan nyala api. Dan memang itu kalau kita lihat malaikat itu kan bentuknya kan terang seperti api. Kalau kita melihat itu kemuliaan daripada malaikat yang dari Tuhan juga. 8. Tetapi anak Allah ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk terus seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi anak Allah itu memiliki tahta, dan dia yang memegang tongkat, dan tongkat kerajaan, dan tongkat kebenaran. Dan 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu yang mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan terus dikatakan, ayat yang ke-11. Ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Tangan yang dipaku di kayu salib adalah tangan yang menciptakan segala sesuatu dan menopang segala sesuatu, yang meletakkan dasar segala sesuatu yang di bumi. 11, semuanya itu akan binasa, akan lenyap, akan sirna dan usang. Tetapi engkau tetap ada. Jadi Kristus tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Akan engkau gulungkan mereka. Bayangkan langit dan bumi itu akan digulung Tuhan. Ini kalimat yang sangat jelas sekali. Akan diubahkan, digulung, ditransformasi oleh Tuhan. Dikatakan di sini, engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah? Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, adakah malaikat yang dikatakan ditunjuk oleh Tuhan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, sekali lagi, berkali-kali Alkitab mengatakan, kakimu itu bukan kaki kita ya, itu kakinya Kristus. Banyak puji-pujian mengatakan menginjak musuh dengan kaki kita. Ya, itu di dalam Alkitab itu dikatakan bukan kaki kita, itu kaki Kristus yang mengalahkan musuh. Kita hanya menerima musuh-musuh kita yang diletakkan di bawah dan di depan kita, di bawah kaki kita. Tapi yang mengalahkan musuh kita bukan kaki kita, tapi kakinya Kristus, ya, salib Kristus. Yang terakhir, bukan mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Saudara perhatikan, ini kan habis melayani Kristus. Nah, malaikat itu lebih rendah dari Kristus itu kenapa? Bahkan malaikat itu lebih rendah dari manusia. Kok tahu ini ayatnya? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani Kristus kan? Yang duduk di tatah kanan Allah Bapa itu. Dan bukan hanya itu, yang diutus juga untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat ini melayani Tuhan, melayani anak Allah, dan harus melayani anak-anak Allah. Itu ya, artinya itu yang dibawa Kristus. Itulah bedanya malaikat dengan Kristus. Kenapa Kristus lebih tinggi? Nah, saudara, itu kita pelajari ya. Oke, kita lihat ini keterangannya sekarang. Ya, kita lihat keterangannya. Jadi istilah lebih tinggi atau lebih indah, lebih unggul, dan lebih mulia, itu perkataan hanya kepada Kristus Yesus. Allah yang menjadi manusia. Dan tidak ada manusia yang bisa dimuliakan melebihi daripada Kristus. Dan semua ciptaan itu harus ikut kemuliaan Kristus. Tanpa kemuliaan Kristus, kita seperti Musa. Kemuliaan itu akan langsung lenyap, hilang. Tapi kalau Kristus dalam diri kita selamanya, maka itu kemuliaan itu abadi. Jadi Yesus mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Itu menunjukkan bahwa dia akan menjadikan kita orang-orang yang akan dimuliakan di dalam seluruh pekerjaan kemuliaan dia. Ya, di situ. Nah, penulis Ibrani yang dipercaya banyak Bapak Gereja adalah Paulus. Sebenarnya tidak ada yang tahu ini penulisnya siapa. Tetapi dari pemikirannya tentang pemahamannya, dia sangat ahli dengan seluruh ritual yang ada di dalam hukum Taurat. Ya, dia mengerti tentang kedudukan malaikat, dia mengerti siapakah Musa, dia mengerti siapakah Harun, dia mengerti siapakah Joshua. Dan dia tahu juga Melkisedek. Dan itu biasanya orang-orang seperti ini berpengetahuan seperti orang yang di dalam keimaman.
Ya, jadi pasti penulis Ibrani adalah seorang imam yang kemungkinan besar seorang imam yang bertobat, yang seperti mungkin Nikodemus atau Yusuf Arimatea atau yang lain dalam latar belakang yang begitu sangat master, sangat super dalam pengertian pengetahuan tentang perjanjian lama. Karena hampir semua penting-penting itu dituliskan oleh dia. Termasuk tokohnya, orang-orang yang ditinggikan, dan juga ritual-ritualnya yang sangat detail itu ya. Oke, nah kita lihat. Kristus itu lebih tinggi atau lebih luhur ya. Kalau kita ngomong mungkin bahasa kita itu keluhurannya itu melebihi semuanya. Dan namanya keluhuran itu nilai-nilai yang melebihi daripada apa yang bisa ditampilkan oleh manusia yang kita kelemahan ini. Jadi yang pertama, Kristus lebih tinggi dari malaikat dan nabi. Tadi dikatakan nabi-nabi yang pertama, kemudian malaikat. Dan yang kedua, lebih tinggi dari Musa dan Yosua. Dan yang terakhir adalah Harun. Nah ini nanti paling panjang itu membahas tentang Harun. Jadi pusat dan juga apa yang menjadi penjelasan terpenting dari kitab Ibrani itu adalah keimamatan atau keimaman besar agung Kristus. Berbeda dengan Harun. Nah itu nanti perbedaannya tuh dijelaskan dan disitulah kita akan mengalami satu keindahan dan kualitas superior Kristus yang sangat luar biasa. Yang tidak ada siapapun bisa menyamainya. Ya. Nah, kita melihat sekarang. Nah, waktu kita melihat pada Ibrani pasal 1 ayat 1, penulis Ibrani ini memaparkan satu nilai yang positif dan nilai yang begitu tinggi, yang luhur agung. Tentang apa? Keanakan. Nah, saudara ini penting ya. Jadi keanakan Kristus atau dia menjadi manusia itu pentingnya sekali. Karena yang ilahinya itu adalah begitu menopang akan keanakannya. Keanakan yang ilahi Kristus. Jadi keanakannya itu tidak pernah terpisah dari keilahiannya di dalam segala hal. Dan terakhir adalah keanakan ini unik karena Kristus ditetapkan sendiri. Dikatakan di situ apa sih yang menjadi hak anak itu? Jadi Bapak itu menetapkan segala sesuatu dan Bapak yang memerintahkan, yang menyerahkan semua apa yang harus dikerjakan oleh Allah di dalam Dia. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah ada seperti musyawarahnya dan menetapkan Kristuslah yang akan mengerjakan semua, mengeksekusi ciptaan dan bagaimana semua penebusan dan semua menutup dan mengakhiri semua yang ada di dunia ini. Baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Alfa dan Omega. Dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang dahulu dan yang pertama. Nah, saudara itu merupakan satu keunikan Kristus di dalam dia menjadi manusia, inkarnasi. Jadi in itu di dalam, karnasi atau karnal itu daging. Jadi inkarnasi, inkarnal. Jadi Kristus Allah ilahi itu menjadi manusia, menerima segala yang ada. Dan bukan hanya itu, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Bapa dan Roh Kudus itu tidak bisa menciptakan tanpa melalui Kristus. Jadi semua itu Kristus itu begini ya. Jadi dari manusia dia melihat Allah nggak bisa, dia harus melalui Kristus. Nah, Bapa untuk bisa mendamaikan dan menebus manusia itu nggak bisa Bapa langsung, nggak bisa. Dia harus melalui Anak. Dan ini merupakan satu role, satu peranan yang sudah diatur di dalam Allah Tritunggal. Jadi yang menjadi manusia, yang menyatakan Bapa itu adalah Anak. Jadi bukan sebaliknya, Bapa menjadi manusia, enggak, atau Roh Kudus menjadi manusia, enggak bisa. Jadi kalau ada ajaran, Roh Kudus kemudian menjadi manusia dan bertemu dengan saya, nah itu ajaran sesat. Jadi manifestasi wujud Roh Kudus yang menjadikan pekerjaan pelayanan apa yang dikerjakan Kristus digantikan oleh Roh Kudus, itu adalah ajaran sesat. Ya, karena tidak mungkin, karena itu sudah kesepakatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi ditetapkan, menerima segala yang ada, ditetapkan itu sekali untuk selamanya, dan itu kekal. Jadi aorist tense itu menunjukkan satu yang sudah terjadi dan selamanya akan terjadi dan akan sempurna di dalam seluruh perencana dan ketetapan Allah. Yang kedua, oleh dia Allah telah menjadikan semesta alam. Ya, ayat kedua. Dan bukan hanya
hanya hal seperti ini. Apalagi yang kita lihat bahwa hal yang positif yang luhur dari anak Allah itu adalah asal dia itu seperti Yohanes, Injil Yohanes mengatakan anak itu adalah Logos, dan Logos itu Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, dan itu bersama dengan Allah selama-lamanya, kekal. Jadi Logos itu bersama dengan Allah, dan Logos itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah dan Logos yang disebutkan itu dua pribadi yang kekal ya. Jadi ia lebih dekat dihubungkan dengan Allah. Dalam hal apa? Dikatakan bahwa dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau Yohanes mengatakan dia adalah terang Allah, terang hidup manusia, dan di dalam dia seluruh kepenuhan Allah ada. Nah, Ibrani menyatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan bahasa Injil Yohanes dari Rasul Yohanes adalah dia adalah kepenuhan Allah. Dia adalah aku, akulah terang, akulah gembala yang baik, dan itu adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang nyata. Yohanes mengatakan untuk mengenal Bapa harus mengenal anak, gambar wujudnya adalah anak. Nah, seperti Kolose mengatakan bahwa di dalam Kristus, di dalam jasmaninya, kepenuhan Allah itu memenuhi segala sesuatu. Jadi ini semua berkaitan. Jadi pemikiran Rasul Paulus, terus kemudian dengan Rasul Yohanes, dengan Petrus, dengan semuanya, itu tentang Kristus itu saling melengkapi dengan luar biasa sekali. Dan tidak ada yang bertabrakan, tidak ada yang melawan. Semua itu betul-betul seperti satu lukisan yang utuh tentang Kristus. Jadi ada warna merahnya, putihnya, hitamnya, dan semuanya itu betul-betul Injil Kristus Yesus itu di dalam 4 kitab Injil itu begitu sempurna menghadirkan Kristus. Nah, di dalam kitab Ibrani ini menyoroti tentang Kristus yang di dalam posisi sebagai imam besar dan melakukan apa yang dilakukan para imam yang tidak sempurna itu. Di sini ya. Jadi dia adalah gambar wujud Allah. Jadi keberadaan Kristus ada keberadaan yang kekal. Jadi dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan semua ada karena dia. Jadi keberadaan dia itu kekal bersama dengan Allah. Dan bukan hanya kekal bersama dengan Allah. Semua ada itu karena dia. Dan diserahkan oleh Bapa yang memerintah, yang menetapkan menjadi raja. Dan yang membuat segala sesuatu. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan Kristus itu yang memulai dan mengakhiri segala sesuatu. Termasuk langit dan bumi semua digulung itu oleh Kristus. Dan dia yang menjadi hakim. Dia yang mengatakan perkataan, jadilah terang. Dan dia menutup segala sesuatu akhirnya selesai. Nah, itu semua adalah dari pekerjaan dan peranan sang anak Allah. Pernyataan tersebut menghubungkan satu hal yang berkaitan dengan istilah yang sangat indah. Apa itu? Bahwa Kristus didudukkan oleh Bapa di sebelah kanan yang maha besar, yang maha tinggi. Jadi arti sebelah kanan bukan seperti kita, bahasa kita yang, kiri itu lebih rendah dari kanan, kanan itu lebih rendah dari yang ya tuannya sendiri. Jadi Yesus dikatakan, Yesus berarti lebih rendah dari Bapak sendiri. Bukan seperti itu. Istilah duduk sebelah kanan itu adalah penghormatan tertinggi yang paling tinggi sama dengan siapa? Dengan orang yang memberikan kedudukan itu. Jadi duduk sebelah kanan itu artinya apa? Ya kamu adalah Allah, saya juga Allah. Jadi bukan seperti itu kita kiri dan kanan. Artinya kiri itu lebih rendah dari kanan, kanan lebih rendah daripada yang di tengah gitu kan. Di tengah ini tuannya dari kamu itu ya masih di bawah saya kiri dan kanan. Bukan seperti itu dalam bahasa Ibrani. Sebelah kanan itu menunjukkan satu sederajat, setara, dan menunjukkan kualitas yang sama. Jadi istilah kanan ini banyak dimengerti, sulit dimengerti dalam bahasa kita dalam lingkup penafsiran kita. Karena kita berkata, kanan, kiri. Berarti menunjukkan satu substitusi atau satu subordinasi yang rendah seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, perhatikan. Kenapa Kristus yang nampaknya sepertinya menjadi manusia tuh seolah-olah lebih rendah daripada ciptaan yang lain karena dia menanggung dosa itu. Nah, ini kuncinya. Nah, disitulah Tuhan meninggikan dia karena dia mau melakukan dan tidak ada satu orang bisa membereskan dosa, hanyalah anak yang bisa sampai turun ke bawah sampai paling
paling istilahnya paling bawah di atas segala yang bawah. Jadi Kristus maha tinggi, maha kudus, dan dia turun sampai yang paling bawah. Di mana paling bawah? Itu neraka. Jadi dia dari surga turun dari tahtanya, dan kemudian dia melewati langit yang ada, tingkap langit 1, 2, 3, dan dia kemudian menjadi manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, dia di bawah manusia, dia hidup di bawah manusia, dikontrol oleh manusia, dan kemudian diajari oleh manusia bagaimana hidup, bagaimana berjalan, bagaimana berbicara. Dia berada dan dia sangat rendah. Bukan rendah karena dosa, bukan. Dia kedudukannya sangat rendah dan dia menjadi manusia. Dan hidupnya dia bergantung pada manusia, bergantung kepada Maria Yusuf. Kalau kita lihat ya secara fisik gitu ya. Dan bukan hanya dia bergantung pada kehidupan Yusuf dan Maria, dia juga lebih rendah dari orang-orang yang lain. Dalam hal apa dia lebih rendah dari orang-orang lain? Dia berasal dari tempatnya yang dihina. Ya, orang tukang kayu dari Nazaret, itu siapa itu, orang desa. Nah, bukan sampai di situ, dia terus. Dan dia mengalami 7 tahap perendahan. 7 tahap perendahan dari surga, malaikat, kemudian melewati tingkap-tingkap langit itu, dan kemudian dia menjadi manusia di bumi ini, berinkarnasi di bawah seluruh kontrol dan hidup yang dipelihara oleh manusia. Dan turun lagi dia menjadi manusia yang sengsara dan hidupnya tidak pernah bisa seperti manusia biasa. Dan itu lebih rendah lagi. Dan dia kemudian dituduh dan diangkat sebagai seorang penjahat. Nah, itu lebih rendah lagi. Dan dia bukan hanya itu, dia disiksa, dia menjadi tawanan, dan dia dihukum menjadi kriminal. Nah, itu lebih rendah lagi. Dia kemudian disalibkan dan ditetapkan dan kemudian diolok-olok, dan dia kemudian mati di dalam kubur. Nah, itu lebih rendah lagi. Dan bukan hanya mati di dalam kubur, dia mati di dalam dosa-dosa kita. Dan ini tempat kedudukan. Yang paling rendah apa? Dia akan mengalami maut. Nah, ini yang terakhir, maut ini. Jadi ada 7 tingkapan kerendahan hati Kristus. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Oh, ini sepertinya dalam waktu yang singkat 3,5 tahun atau waktu hidupnya, Kristus seorang lebih rendah dari malaikat, lebih rendah dari imam-imam semuanya, lebih rendah dari Musa, lebih rendah dari Abraham, lebih rendah dari Daud, lebih rendah dari Yosua. Tetapi kalau kita lihat, karena kerendahan hatinya inilah menjadi kunci bagaimana kita akan ditinggikan oleh Allah. Di dalam Kristus ditinggikan oleh Tuhan. Jadi tinggi sekali ini. Kalau kita bandingkan gitu ya. Jadi dari tempat yang tertinggi menjadi tempat yang terendah. Nah, itu Kristus mengambil tempat itu. Apakah dia mengambil tempat itu kemudian dengan satu kelancaran hidup? Tidak sama sekali. Dari mulai dia ditetapkan Bapa, menerima segala sesuatu, dan dialah yang mengadakan segala sesuatu, dia yang mengerjakan semuanya, dan penebusan pun dikerjakan oleh dia. Dia menciptakan, dia menebus. Nah, dia juga yang menjadi manusia, dia juga mengalami sengsara, dan sampai akhirnya dia berdoa di Getsemani sebelum dia mengalami penderitaan yang sampai membawa kepada maut. Ya. Nah, kita bersyukur kita bisa mengerti ini. Jadi kerendahan hati Kristus bukan hanya kita melihat di kayu salib, bukan. Mulai dari atas dia turun kedudukannya, dan turun lagi sampai kepada turun sebagai orang yang dimurkai Allah, dihukum Allah, bukan hanya dihukum oleh Romawi, bukan hanya dihukum oleh agama, bukan hanya dihukum oleh Taurat, bukan hanya dihukum oleh karena hari Sabat, bukan hanya dihukum karena tidak bersunat, bukan hanya dihukum karena dia adalah orang yang menghina Allah, karena menghujat Allah dan melawan Taurat itu. Bukan hanya dihukum karena dia melawan orang tuanya, dan dia mengatakan, siapakah papa mamaku, siapakah bapak ibuku, siapakah saudaraku. Nah, saudara, dia mengatakan demikian karena dia berada di tempat yang jauh lebih tinggi dari semua orang-orang itu. Dan kemudian kita melihat dia menjadi manusia. Bayangkan, itu kedudukan yang maha tinggi, jadi manusia itu sudah nggak mungkin konsep itu ada di dalam semua kepercayaan yang lain. Dan yang paling unik, dia berada di dalam kedudukan kita sebagai dosa, sebagai orang yang harus dihukum, harus mati, dan harus menerima semua konsekuensi
dan juga apa yang kita perbuat, tanggung jawab kita. Nah, Kristus berada di situ dan dialah yang menjadi terdakwa. Dia menjadi terdakwa dan dia menjadi pembela kita. Bagaimana Kristus membela kita? Dia menjadi terdakwa bagi kita. Jadi pembela itu yang akhirnya menjadikan diri dia yang terdakwa. Dan bukan hanya terdakwa, dia kemudian dihukum, dan dia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh agama, oleh negara, dan bukan hanya oleh agama dan negara, oleh semua masyarakat yang mengatakan kamu menghujat Allah secara sosial masyarakat. Dan kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, bahkan murid-muridnya pun itu menghukum dia loh. Loh Pak, maksudnya apa? Murid-murid itu meninggalkan dia, itu artinya apa? Secara hati yang ketakutan, murid-murid itu tidak ada satu yang sanggup untuk membela Kristus. Gak ada, mereka melarikan diri. Mereka membela dirinya mereka sendiri. Mereka tidak pernah berada bersama dengan Kristus dalam kesulitan besar itu. Dan sampai kematiannya, mereka lari tercerai-berai. Tuhan Yesus katakan demikian. Jadi Tuhan Yesus sendirian. Betul-betul sendirian. Dan yang terakhir adalah Bapa yang memberikan satu keputusan. Kamu harus binasa. Kamu harus mati karena kamu menerima dosa-dosa manusia. Jadi dengan kematian Kristus yang dihukum dan menerima satu tanda petik tuduhan dakwaan itu dari agama, dari negara, dan kemudian dia menerima hukuman yang kekal itu, maut itu dari Bapa karena sudah ditetapkan dan dia menerima itu supaya menolong manusia yang tidak mungkin keluar dari maut, maka dia menerima maut. Nah, inilah pekerjaan yang sangat agung sekali. Ini pekerjaan yang dilihat oleh penulis Ibrani yang tidak diungkapkan dalam kitab Injil. Karena Injil mengungkapkan langsung Kristusnya. Tapi ritualnya itu bagaimana? Nah, Ibrani itu mengungkapkan ini dengan begitu jelas. Dan dia paparkan satu persatu. Mulai dari surga malaikat sampai kepada kedudukan tertinggi di dalam agama, dalam seluruh perintah Taurat dan yang menerima Taurat. Semua sampai keimaman. Saudara, ini luar biasa sekali. Ya. Jadi kita kalau bisa mengenal tentang pengenalan tentang Kristus, kita percaya bahwa ini akan menjamin kita, akan menguatkan iman kita, akan memberikan kekuatan pengharapan, dan membawa kita berani bersaksi bahwa Kristus satu-satunya penebus dan tidak ada yang lain. Karena berasal dari Kristuslah keselamatan kita. Jadi Kristus menjadi pengantara itu dalam dua arah. Manusia tidak bisa kepada Allah, Allah tidak bisa kepada manusia, dan dia harus melalui perantara Kristus. Selama ini kita berpikir bahwa orang berdosa itu menuju kepada yang kudus, nggak bisa. Sebenarnya sebaliknya, yang maha kudus tidak mungkin menerima dosa dan harus dibereskan. Dan itu melalui siapa? Melalui Kristus sang anak yang maha kudus juga. Nah, saudara, di sini ada satu karakter yang dimainkan sepertinya ada pembalikan. Jadi yang tinggi menjadi yang terendah menjadi tertinggi, yang terkaya menjadi yang termiskin menjadi yang terkaya. Dan itu dipermainkan dalam tulisan Ibrani menjadi satu ilustrasi, satu gambaran bagaimana Kristus yang mulia menjadi yang paling hina dalam hidupnya. Yang terkutuk, yang harusnya menghilangkan segala kutukan, dan tidak ada kutukan bisa dilawan karena semua kutukan berasal dari Kristus sendiri. Nah, saudara, kita harus tahu ini. Terkutuklah tanah, terkutuklah semua pekerjaan, terkutuklah engkau setan, terkutuklah engkau iblis. Siapa yang memberikan kutukan? Bukan setan, saudara. Banyak orang katakan ini kutukan setan. Bukan, saudara. Kutukan itu dari Tuhan. Nah, ini konsep inilah yang seringkali kita banyak orang doa pelepasan gitu kan. Wah, doa pelepasan itu apa sih? Wah, kita dilepaskan dari kutukan setan. Loh, saudara, setan itu nggak bisa ngutuk kita. Yang bisa ngutuk itu adalah Allah, Kristus yang bisa ngutuk. Dan dia menjadi kutuk, dan dia menghilangkan kutuk. Ini kutuk-kutukan ini ya. Jadi Kristus yang adalah yang memberikan konsekuensi kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Nah, itu adalah kutukan, saudara. Kamu mati, dan tanah di mana kamu injak terkutuklah tanah. Sampai hari ini tanah ini, saudara, ini bukan kediaman kita.
Tanah ini bukan kediaman yang nyaman bagi kita, yang cocok bagi manusia surgawi kita, manusia rohani kita. Enggak, saudara. Ini akan diubahkan. Tanah ini penuh dengan onak dan duri. Nah, di sini kita lihat Kristus yang adalah Allah yang memberikan kutukan. Dia akhirnya mengutus sang anak untuk menerima kutukan, karena yang bisa melepaskan kutukan adalah yang memberikan kutukan. Nah, mungkin iblis bisa mengutuk kita, bisa melepaskan kutukan kita. Maka banyak orang yang bingung. Kenapa bingung? Orang-orang yang punya pengajaran tidak mengenal Kristus tentang sedalam-dalamnya. Mereka banyak kekeliruan-kekeliruan di dalam doa dan macam-macam. Tuhan, lepaskan kami dari kutukan itu roh nenek moyang kami. Saudara, kalau kamu sudah di dalam Kristus, segala kutukan itu terlepas, saudara. Itu adalah kutukan yang bukan dari Tuhan. Itu kutukan karena kamu diikat oleh iblis. Saudara, kita menjadi orang Kristen, itu segala kutukan sudah nggak mempan kepada kita. Bahkan kalau orang katakan diguna-guna, disantet gitu kan. Saudara jangan takut. Kenapa? Nggak mungkin bisa disantet, nggak mungkin bisa diguna-guna. Karena Kristus bersama dengan kita. Bukan hanya Kristus, Roh Kudus ada tinggal dalam hati kita dan menopang menguasai kita. Siapa yang bisa mengalahkan rohnya Roh Kudus? Roh malaikat? Nggak ada, saudara. Bukan hanya mau ditaklukkan, saudara, kutukan yang akan dibawa semua akan membinasakan manusia. Itu di stop oleh Kristus. Berhenti oleh Kristus. Saudara, inilah proses penebusan yang luar biasa sekali. Ya, jadi banyak sekali orang berpikir secara salah dengan konsep-konsep secara dewa, konsep secara ilah-ilah, penyembahan berhala, atau konsep di dalam agama-agama yang tidak pernah bisa menembus konsep perantara itu adalah Kristus. Karena semua kepercayaan tidak mengakui Yesus sebagai perantaranya. Tidak mengakui Yesus manusia. Yesus itu Kristus adalah Allah. Maka waktu kita tidak mengaku itu, tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Karena pengetahuan tentang keselamatan itu hanya ada di dalam pengetahuan akan pengenalan Kristus. Inilah pentingnya kita belajar Alkitab. Dari perjanjian lama, Kejadian, sampai akhir perjanjian baru kita Wahyu. Semua menunjukkan superioritas Kristus. Dan dia adalah segala-galanya bagi hidup orang percaya. Dan inilah tema yang besar tentang imam besar yang memperkenalkan pembaca kitab Ibrani dan melihat keagungan dan kehebatan, mulai daripada kerendahan hatinya, keterhinaannya, dan kedudukannya, bagaimana dia dihukum, dia dikutuk, dia kemudian dijatuhi hukuman sebagai penghujat Allah, pelawan akan raja-raja, dan meninggikan diri sebagai raja, melawan raja. Dan itu dikatakan, itu kalau kamu melawan titah raja dan menjadikan kamu dirimu kaisar, dan kamu melawan kaisar, hukumannya mati. Jadi kalau saya raja, kaisar gitu, ada orang mengaku kaisar, itu harus dihukum mati. Jadi Yesus dihukum mati dari kekaisaran kerajaan itu karena dia menjadi rajanya orang Israel, rajanya segala raja. Dan dituliskan itu di atas, walaupun raja yang dianggap kalah, raja yang dikalahkan oleh raja-raja semuanya. Oleh saat itu, oleh Raja Herodes, Pilatus, dan semuanya yang ada. Seolah-olah Kristus itu kalah, padahal tidak. Dan oleh agama juga sama, seolah Kristus itu sebagai orang yang menghujat Allah. Bukan, karena itulah caranya, satu-satunya cara supaya kita diselamatkan. Saudara, itu keagungan Kristus. Jadi Kristus tidak memerlukan sarana di luar dirinya. Dan dia hanya menjalankan semua, satu persatu, kehendak Bapanya. Dari dia lahir sampai dia mati. Dan itu tahapannya, saudara, itu sangat-sangat, kalau kita mengatakan sangat-sangat hina. Yesus berkali-kali mengatakan, saudara, kamu ikut aku, ikut untuk apa? Kamu mencari roti, nggak akan dapat roti kan? Kamu mencari kedudukan, nggak akan dapat kedudukan. Kamu mencari keternamaan, kemuliaan, nggak akan dapat keternamaan. Kamu mencari supaya saya mengalahkan Romawi ini, nggak akan saya kalahkan. Karena bukan itu yang saya kalahkan. Bukan kerajaan kamu lihat saya kalahkan. Bukan masalah sakit penyakit saja yang kamu lihat akan saya kalahkan. Bukan hanya itu. Tapi aku akan mengalahkan maut. Aku akan mengalahkan dosa yang tidak bisa dikalahkan manusia. Yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Apalagi maut.
Saudara, disinilah Ibrani itu begitu merindukan Kristus itu dikenal oleh jemaat, saudara. Ya, termasuk saya juga dan kita semua. Supaya dikenal oleh orang-orang di sekeliling kita, dikenal oleh anak kita. Jadi saudara, kalau kita punya kesempatan yang baik, ya, hidup kita ini kan panjang, masih panjang dikasih Tuhan. Ataupun hidup kita sudah ditentukan Tuhan, semua ditentukan Tuhan, ada yang pendek, ada yang panjang. Saudara, manfaatkan seluruh hidup kita ini. Untuk apa? Untuk berbicara dengan orang-orang kita cintai. Siapa dia? Ya, anak cucu kita. Beritahu tentang Kristus. Kamu harus setia kepada Tuhan. Tuhan sudah setia kepada kamu. Dan kamu harus mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kamu. Dan itu ingatkan terus kepada anak cucu kita. Karena waktu panjang, Sob. Dan setiap perkataan kita yang sungguh-sungguh mengenal Kristus yang sejati itu, waktu kita mengatakan itu menjadi benih-benih surgawi yang ditanam firman itu dalam hati anak cucu kita. Tapi kalau kita nggak pernah ngomong, ya nggak ada yang ditanam. Maka penulis Ibrani itu menuliskan ini kenapa? Karena ini adalah benih surgawi. Ini adalah benih kerajaan Allah. Maka saudara saksikan itu kepada siapa? Kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang yang bersama dengan kita. Suami, istri, anak, dan termasuk cucu-cucu kita. Saudara, saya kalau ketemu dengan mama saya, ketemu dengan keluarga saya, ataupun kalau WA, saya ingatkan terus tentang siapa? Tentang harus setia dan percaya kepada Kristus dalam segala hal. Jadi kalau seperti mama saya dalam kondisi sulit gitu kan, atau dia lagi sakit, atau lagi ke rumah sakit, nah kita harus mengingatkan apa? Memandang Kristus. Karena dialah satu-satunya kekuatan sandaran hidup kita. Dialah satu-satunya yang menjadi andalan kita. Di dalam jawaban dalam hidup kita, ya atau tidak. Tuhan itu menentukan jawaban selalu ya. Dalam rancangan dia, semua rencana dia itu ya dan amin. Dan kita harus percaya. Waktu saya berdoa, dijawab Tuhan, jawaban Tuhan itu selalu ya dan amin. Menurut rencana dia. Dan waktu kita mengalami bisa tidak, bisa iya. Waktu tidak, berarti Tuhan itu iya. Loh Tuhan, saya punya masalah kok nggak dijawab. Berarti masalahnya apa? Tidak dijawab Tuhan. Dan kita mengatakan, iya ini bagi Tuhan. Jadi ngerti Mas Ustaz? Jadi kalau saya kepingin, oh anak saya sekarang kepingin masuk sekolah gitu. Oh nggak diterima masuk sekolah universitas ini. Waduh, berarti jawaban Tuhan apa? Ya, tidak itu ianya Tuhan. Wah saudara, kita berpikir, kok aneh Pak? Tidak kita, ianya Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata pada kita tidak. Tuhan tidak pernah mengatakan tidak karena dia rencananya selalu ya dan amin. Di dalam diri Tuhan yang ada adalah ya. Amin, amin. Sesungguhnya. Ya, itu. Jadi dia adalah ya dan amin. Jadi semua pendeta Tuhan itu ya dan amin. Nah, kitalah yang harus ikut kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu. Jadilah amin. Jadilah iman kita di dalam amin Tuhan. Dan inilah pekerjaan dari siapa? Imam besar. Yang indah, yang luar biasa. Nah, saudara, dari sini kita belajar apa? Keagungan Kristus yang sampai mati di kayu salib dan menerima mati di dalam neraka, dalam maut itu. Tidak ada malaikat, Musa, Abraham, Daud. Mereka tidak ada yang mati karena maut. Nggak ada. Saudara. Bahkan mereka mengalami kematian semua. Mereka tidak ada yang bisa mengalahkan dosa mereka. Daud tidak bisa mengalahkan dosanya. Abraham tidak bisa mengalahkan dosanya. Dan hanya Kristus yang mengalahkan dosa. Dan bukan hanya dosa. Maut diterima oleh dia. Kematian kekal karena dosa, akibat dosa. Yang paling puncak adalah kematian. Kedua, kematian kekal. Maut itu diterima oleh Kristus. Dan tidak ada satu orang yang bisa menerima ini. Dan hanya anak Allah. Bagaimana dia bisa menerima kematian seperti ini? Dia menjalani dengan kerendahan hati, dengan kehinaannya. Dia direndahkan lebih daripada Musa, lebih daripada malaikat-malaikat, lebih daripada Harun, lebih daripada Daud. Dia lebih rendah dan dia direndahkan oleh Bapa. Kenapa? Karena kalau tidak di dalam kerendahan hati ini, maka tidak ada jalan Tuhan meninggikan kita. Tuhan memuliakan kita dalam kemuliaan Kristus. Dan inilah rahasia yang ada dalam kitab Ibrani. Sebelum kita detail tahu hal ini, ya, sebelum kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengerjakan dengan
keindahan yang ajaib ini, saudara. Karena nggak mungkin satu orang bisa kerjakan. Jadi sekali lagi, nabi-nabi nggak ada yang mengerjakan, malaikat nggak ada, terus bapak-bapak orang beriman nggak ada, dan raja-raja nggak ada, imam-imam nggak ada, dan itu hanya Kristus. Dan semua mengerjakan itu di dalam kelemahan, dalam dosa mereka, di dalam keterbatasan mereka, dan tidak mungkin terima itu. Tuhan bisa menerima itu, ya. Dan disinilah kita belajar. Sebagai kesimpulan, kita lihat ya, sebagai kesimpulan. Kita melihat. Nah, yang pertama, saudara, inkarnasi anak Allah berulang kali disebutkan di dalam kitab Ibrani ini, menjadi manusia, dan dia sama dengan kita. Sama di dalam kelemahannya, sama di dalam segala keterbatasan sebagai manusia. Dia darah dan daging seperti kita. Dia dibuat lebih rendah dari malaikat, supaya ia mengalami maut bagi semua manusia. Dan malaikat tidak bisa mengalami maut. Tidak bisa menanggung dosa kita. Malaikat tidak bisa menebus dosa kita. Jadi penebusan dosa itu begitu penting di dalam iman Kristen. Banyak orang mengatakan, Pak, orang berdosa gampang. Ya, dia mencuri, gampang, Pak. Ada polisi, tangkap aja dia, masukkan penjara. Terus saya tanya, memang pencuri selesai? Selesai satu orang ditangkap, yang lain nggak mencuri? Bukan, yang lain timbul lagi mencuri lebih banyak. Sampai penjara penuh pun nggak bisa nampung. Jadi penjara-penjara di dunia ini itu sudah nggak bisa nampung. Jadi sekarang ini menunjukkan bahwa manusia jahat itu semakin banyak. Kenapa? Indonesia itu penjaranya itu sudah nggak layak. Karena satu mes itu, satu kamar itu bisa sampai belasan orang. Nggak cukup. Nah, beda dengan penjaranya koruptor. Ya, penjara koruptor itu mewah sekali dan bisa diubah jadi hotel katanya. Karena pernah diselidiki, wah itu penjara bisa hebat sekali. Bahkan penjara koruptor itu ada lapangan tenisnya, ada basketnya, dan semua lengkap. Jadi orang di sana itu bukan kayak di penjara. Mereka seperti berada di rumah, tapi bentuknya kerangkeng aja gitu kan. Bentuknya itu seperti jeruji-jeruji. Tapi nyaman dia di sana. Makan dikasih pemerintah, hidup juga sukacita. Apanya susah? Jadi apakah selesai itu hatinya? Yang rusak itu, hati mencuri, hati korupsi, hati yang berdosa itu, nggak bisa. Jadi semakin kita lihat dunia ini, begitu banyak orang semakin jahat, sampai penjara-penjara di seluruh dunia ini penuh semuanya. Menunjukkan apa? Bukan tempatnya orang bisa ditebus dosa karena ada penjara, rehabilitasi, dan semuanya. Bukan. Karena manusia tidak bisa mengalahkan dosa. Sampai kapanpun, saudara. Dengan moral yang sebaik apapun, manusia tidak bisa melihat dan mengatasi dosa. Nggak bisa. Yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu bahwa moral manusia, kebaikan manusia, dan hati nurani manusia malah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang perlu ditolong. Menunjukkan kita orang yang berdosa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kebaikan kita pun tidak bisa menghapus dosa kita. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena maut itu masih ada. Perbudakan dosa itu masih ada. Daging kita harus dikalahkan. Bagaimana daging kita harus dikalahkan? Harus ada orang yang terhina. Harus ada orang yang menebus dosa kita. Karena kita nggak bisa ditebus dengan diri kita. Bagaimana saya berdosa nebus dosa saya? Dosa sudah berdosa. Bagaimana? Nggak bisa. Maka harus ada seorang manusia yang dari awalnya dia bisa melakukan segala sesuatu yang sempurna, baru dia menerima dosa kita, terhina bagi kita, dan waktu dia menerima dosa dan maut itu, barulah dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Baru kita bisa menang. Dan kalau tidak, nggak bisa kita menang. Ya, jadi lebih rendah dari malaikat, dia menjadi sama dengan manusia sejak dia inkarnasi, mendapat bagian dalam keadaan manusia, kelemahan-kelemahan dia, dan dia Allah yang menciptakan sekarang, Allah memelihara semua ciptaan menjadi Allah yang dipelihara oleh ciptaannya. Dan ini loh yang disebut sebagai kehinaan. Allah kok jadi manusia? Allah kok butuh manusia? Siapa bilang? Nggak butuh. Nah, kalau kamu Tuhan Yesus, itu menjadi manusia. Dia kan butuh manusia. Dia bukan Allah. Dia manusia. Dia membutuhkan Maria untuk memelihara dia. Masa Allah bisa pipis dan ngengek? Allah itu nggak bisa. Allah itu nggak terbatas.
Nah, saudara, disinilah konsep tentang orang menghina Kristus karena apa? Allah itu tinggi, suci, dia pencipta, dia tidak membutuhkan apapun. Sekarang kamu menjadi manusia, butuh semua apa yang dilakukan oleh manusia. Dan disitulah kita terbalik semuanya. Kenapa? Karena kelihatan begitu hina. Padahal itulah kunci penebusan Kristus dan kunci rahasia kerajaan Allah yang kekal di sana. Ya, di dalam segala hal, Yesus disamakan dengan semua saudara-saudaranya. Yang keempat apa? Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, sampai yang terakhir, yang ketujuh itu adalah dia mati ditinggalkan Bapaknya. Sebagai orang yang terkutuk, orang yang dihukum di dalam agama, dihukum dalam keadaan sebagai orang yang terkutuk, yang melawan akan kaisar, ditetapkan sebagai hukuman mati. Nah, saudara, itu semua hukuman mati. Hukuman mati secara agama, hukuman mati di dalam sosial, hukuman mati di dalam negara, hukuman mati dari surga. Jadi Yesus dihukum mati. Itu 4 hukuman mati. Sosial masyarakat, hati nurani, moral, itu menghukum. Taurat menghukum dia. Ya, di dalamnya itu. Dan kemudian pengadilan agama. Orang-orang yang merasa dirinya ahli Taurat, orang Farisi, menetapkan hukuman mati. Menghujat Allah, dirajam, dia harus mati. Dan kemudian Pilatus yang cuci tangan mengatakan, terserah, karena kamu memilih siapa. Nah, di situ diserahkanlah dia. Dia dihukum mati. Nah, saudara, 4 ini dan terakhir adalah Bapa surgawi menetapkan hukuman mati. Kepada siapa? Anaknya. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Kemuliaan hati Kristus. Dan di situ memancarkan kemuliaan hati Bapa. Karena Kristus dengan Bapa, kemuliaannya sama. Dan saling memuliakan. Jadi waktu kita melihat kemuliaan Kristus, kita melihat keagungan hati kemurahan Bapa. Bapa mau menyerahkan anaknya. Bapak mau merelakan anaknya. Bapak mau menderita supaya anaknya juga mengalami satu kekuatan dan mampu menderita untuk manusia. Jadi Bapak pun menderita waktu ditinggal anak. Saudara. Roh Kudus juga menderita. Penderitaan yang kudus, penderitaan dalam kebenaran, penderitaan surgawi. Saudara, di surga itu ada penderitaan. Ada. Saudara. Bapak itu menderita. Sampai sekarang Tuhan Yesus itu menderita. Sebagai imam besar, berdoa syafaat, dia menderita. Kok tahu, Pak? Waktu Saulus menyiksa orang Kristen, Tuhan Yesus berkata pada Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Loh, Tuhan kan di surga. Kok Saulus menganiaya Kristus? Saudara, disitulah Yesus merasakan penderitaan gerejanya. Bukan hanya itu, saudara. Yesus merasakan kesulitan-kesulitan kita secara pribadi. Karena dia sama dengan kita, saudara, dalam darah daging kita. Kalau kita pernah kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, bahkan kita mengalami tubuh kita dalam kelemahan, dalam sakit penyakit, jangan saudara lupa. Apa? Kristus mengalami itu semuanya. Dan dia mengatakan, lihatlah aku. Kamu akan mendapatkan kekuatan penghiburan yang melawan semua di dalam iman melihat aku. Ada janji kemuliaan Tuhan. Ada kemenangan besar. Maut itu sudah aku kalahkan. Segala kutukan sudah aku bebaskan. Dan tidak ada lagi bisa yang mengikat kita. Dan kita menghadapi semua dengan apa? Dengan satu keagungan, kebesaran, pengharapan, penantian akan Kristus. Ya. Jadi sementara ini kita tutup sekian. Kita bersyukur. Kita akan masuk minggu depan ke dalam keimaman Kristus. Ya, lebih dalam lagi. Mari kita berdoa dan kita sama-sama mengucap syukur di hadapan